Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bisa mengikuti pelatihan Photoshop sampai dengan hari Jumat nanti, begitu. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa dipotong di tengah-tengah ya Pak ya? Bisa dipotong di tengah-tengah, silahkan jika Bapak Ibu ingin menanyakan, atau nanti lewat chatnya juga bisa, kayak gitu. Terus paling itu saja. Perkenalkan, nama saya Pratikno Gayu Sambodo, biasa dipanggilnya Bapak Dodo. Itu alhamdulillah saat ini sedang diamanahkan untuk mengajar di SMK Negeri 69 Jakarta Timur di daerah Buaran. Dan hari ini selama seminggu ke depan diminta oleh Pak Ustadz Haryadi untuk mengisi latihan Photoshop ini. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar gitu ya, karena namanya Photoshop itu perkembangannya itu setiap hari kayak gitu. Jadi nggak ada istilah saya pinter gitu, nggak ada gitu. Semuanya sama. Itu kan kita lagi sama-sama belajar supaya nantinya sama-sama bisa gitu. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mulai ya. Aplikasi Photoshop-nya sudah dibuka semua di laptopnya masing-masing. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, kita mulai. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum. Belum ya? Now ya? Tunggu sebentar. Kayaknya agak kendala sebentar. Di sini dia nggak mau join. Tunggu, masih ada kendala nih Pak, belum bisa join.
share screen. Ada dua pilihannya nih, your entire screen sama window. Tapi dia masih belum. Oh, sebentar. Oh, ini dia. Bisa. Udah bisa? Lihat. Sudah bisa ya Pak Ustadz ya? Ya, nanti kalau misalkan tampilannya mati, mohon diinfokan supaya bisa di setting kembali. Nanti, mohon diingatkan. Nah, jadi ini tampilan untuk Photoshop CS6. Kalau misalkan Bapak Ibu di rumah menggunakan Photoshop CS3 atau Photoshop CC 2000, ada banyak versinya, ada yang 2016, 2019 ataupun 2020. Itu tidak masalah gitu. Jadi boleh menggunakan Photoshop yang versi rendah seperti CS3, itu boleh. Itu tergantung dari spesifikasi laptop yang Bapak Ibu punya gitu. Jadi kalau misalkan RAM-nya hanya 2 gitu kan, disarankan memang menggunakan Photoshop CS3 saja supaya lebih ringan kayak gitu. Karena kalau menggunakan versi yang lebih tinggi, takutnya nanti dia jadi hang gitu atau tidak bisa bekerja dengan optimal. Tuh, jadi tidak masalah menggunakan versi Photoshop yang berapa saja karena semua toolbox-nya, menu bar-nya, property bar-nya itu sama gitu. Kayak misalkan toolbox di sini antara Photoshop CS6 dan Photoshop CS3 tidak berbeda. Gitu, begitu juga dengan menu bar yang ada di atas ini tidak berbeda juga. Gitu. Kemudian yang properties bar yang ada di samping ini juga tidak berbeda. Gitu. Jadi bisa digunakan versi Photoshop mana saja. Nantinya ketika kebutuhan untuk mengedit Photoshop Bapak Ibu sudah bertambah, baru itu kita bisa menggunakan versi Photoshop yang lebih tinggi lagi. Tuh. Oke, untuk pertama kita buka file dulu. Itu kita buka file. Di sini ada menu new untuk membuka halaman yang baru, kemudian ada open untuk membuka file yang sudah kita simpan. Itu jadi dua ini yang akan sering digunakan, new atau open. Gitu. Tapi kita klik new dulu. Tuh. Ini tampilan awalnya ketika kita membuka Photoshop. Tuh, yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke lembar kerjanya, gitu kan, ini adalah persiapan untuk lembar kerja. Sebelum masuk ke lembar kerja, kita harus perhatikan toolbox-nya ada atau tidak. Kadang-kadang kan suka hilang, kayak gitu. Kadang-kadang suka hilang, atau misalkan menu properties yang ada di kanan layar monitor Bapak Ibu juga kan biasanya kadang suka hilang. Jadi dicek dulu. Kalau dua-duanya ada, berarti sudah tinggal kita kerjakan saja. Tuh, terus setelah selesai, ini nama filenya, gitu misalkan kita tulis pelatihan hari ke-1. Oke, kita ketik pelatihan hari ke-1, terus presetnya international paper. Di sini ada pilihannya, ada US paper, tapi yang paling sering digunakan adalah yang international paper. Tampilannya enggak ada ini, enggak berubah gitu tetap. Belum bergerak. Tidak bergerak tampilannya. Tampilannya nggak bergerak? Iya. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya enggak ada ini. Nggak bergerak, masih di layer. Ya, sama. Nggak bergerak memang. Ya, sama, Pak. Oh, nggak bergerak ya? Tapi tampilannya yang ini.
Iya. Tampilannya udah terbuka sih, cuman yang new tadi nggak ada gitu, nggak bergerak lah, hanya buka awal aja gitu masih. Tapi Photoshopnya sudah pada dibuka, Ibu? Sudah. Berarti sambil saya pandu dari sini aja, mungkin karena jaringannya kurang bagus, karena kondisinya lagi hujan juga. Jadi, kalau misalkan saya kayak begini, kelihatan nggak, Bu? Nggak ada. Lagi ngeliat Google Meet-nya. Tidak bergerak, Google Meet-nya tidak bergerak, PowerPoint-nya itu nggak ada, begitu aja tampilan awal. Coba tutup ulang dari awal lagi, Pak. Iya, keluar dulu Pak, baru masuk lagi. Coba saya stop dulu ya. Stop dulu, saya presentnya. Sekarang sudah kelihatan? Oke, udah kelihatan. Kelihatan saya lagi ngelihat Google Meet ya. Ya, udah kelihatan. Oke, sekarang kita kembali ke Photoshop-nya. Photoshop-nya sudah kelihatan? Oke, udah. Sudah ya? Ya. Nah, ini tampilan awalnya. Kursornya kelihatan bergerak, Ibu? Bergerak, Pak. Bergerak ya, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi ini yang disebut dengan toolbox, seperti yang apa namanya materi yang sudah saya kirimkan kemarin. Ini toolbox-nya, ini menu bar-nya. Itu yang di atas menu bar-nya, sedangkan yang di sebelah kanan kita itu adalah properties bar-nya. Itu properties bar-nya. Dan yang pertama kali langkah kita harus lakukan adalah file. Ketik file, terus pilih new. Kalau kita mau membuka file Photoshop yang sudah pernah kita simpan, maka kita buka file open. Gitu. Tapi karena kita baru mau membuat filenya, maka kita klik file new. Nah, ini muncul tampilan untuk menyiapkan lembar kerjanya. Kelihatan Bapak Ibu? Ada, Pak. Kelihatan ya? Ya, Nah, di sini ada name. Nah, name-nya kita ganti dengan pelatihan hari ke-1. Itu pelatihan hari ke-1, kemudian kertas yang kita gunakan usahakan yang international paper. Gitu, international paper, karena ini yang akan sering digunakan. Kita klik yang international paper, kemudian kita pilih kertas sesuai dengan kebutuhan kita. Karena yang paling sering kita gunakan ada kertas berukuran A4, berarti kita klik saja yang kertas A4. Itu di sini nanti sudah tertera ukurannya dari kertas A4 itu sendiri. Kalau Bapak Ibu mau merubah ukurannya menjadi sentimeter, tinggal kita klik saja. Tinggal kita klik di sini, kita ubah ke sentimeter. Nanti ukurannya akan berubah menjadi sentimeter. Tuh. Kemudian di sini ada resolution. Resolutionnya kita buat 300 saja gitu. 300 itu sudah yang paling tinggi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya gambar yang dihasilkan nanti jelas gitu, tidak pecah ketika diperbesar gitu. Walaupun ketika diperbesar beberapa kali pasti akan pecah. Gitu, itu salah satu kelemahan dari Photoshop gitu. Jadi kalau Photoshop itu fungsinya kan untuk mengedit foto gitu. Semakin besar pixelnya maka akan semakin baik gitu. Semakin kecil pixelnya maka akan semakin kurang baik
foto yang dihasilkannya. Kayak gitu. Sama seperti ketika Bapak Ibu dulu menggunakan HP Nokia, misalkan kameranya masih 2 megapiksel, bandingkan dengan sekarang yang kameranya sudah 13 megapiksel, atau bahkan ada yang sampai 48 atau bahkan 100 megapiksel. Maka hasilnya akan beda ketika di zoom atau ketika diperbesar. Gitu. Kamera yang 2 megapiksel pasti akan pecah ketika beberapa kali diperbesar. Sedangkan ketika kita menggunakan kamera yang megapikselnya lebih tinggi, maka diperbesar beberapa puluh kali baru dia akan pecah. Gitu. Terus kelemahannya apa? Tentu semakin besar megapiksel yang ada di kamera Bapak Ibu, maka akan semakin besar pula filenya. Tuh, kalau misalkan dulu Bapak Ibu mungkin pernah merasakan HP Nokia, satu file foto mungkin ukurannya hanya 20 sampai 50 KB gitu, kilobyte gitu. Sedangkan ketika Bapak Ibu menggunakan HP yang sekarang paling tidak minimal itu bisa 3 megapiksel gitu. Kalau dulu hanya 50 kilobyte, sekarang satu foto itu bisa berkisar minimal ya, paling kecil tuh 3 megabyte gitu. Jadi perbandingannya jauh sekali. Oke, setelah semuanya settingannya sudah selesai, ini biarkan saja white. Ini warnanya RGB color, biarkan saja. Kemudian klik OK. Oke, ketika diklik OK sudah ada gitu ya, sudah muncul. Ini adalah lembar kerja kita yang berukuran A4. Tuh. Yang pertama kita lakukan adalah pengenalan menu-menu atau fitur-fitur yang ada di Photoshop ini. Gitu. Yang pertama ada file yang di atas ya, menu bar yang ada di sisi atas ini, menu bar. File yang nanti fungsinya untuk membuat halaman baru atau new, membuka halaman kerja yang sudah kita simpan atau open. Kemudian ada save as atau ada save juga gitu kan untuk menyimpan hasil kerja kita. Kemudian ada place. Place ini nanti fungsinya untuk memasukkan gambar gitu. Apakah ada cara lain? Ada. Misalkan Bapak Ibu menarik gambarnya dari saya buka dulu. Oke, di sini kelihatan Bapak Ibu ya tampilannya ya. Ini folder yang sudah saya kasih, sudah saya kirim kemarin di grup. Ini ada berbagai macam foto. Misalkan kita mau buka foto yang ada di sini, gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah file, open. Open, kita cari fotonya ada di mana. Di sini ya, kita cari di sini. Kita cari fotonya ada di folder mana. Kalau saya di data E, kemudian di pelatihan Photoshop dasar, kemudian hari ke-1, kemudian kita pilih foto yang akan kita buka. Gitu. Contohnya misalkan kita buka foto yang merah ini. Bapak Ibu bisa mencoba foto yang lain, terserah, bebas. Kalau saya membuka foto yang ini, maka selanjutnya yang harus saya lakukan adalah klik open. Oke. Seperti itu kelihatan, Bapak Ibu? Iya, ada. Nggak kelihatan. Kelihatan ya? Gitu. Ya, jadi kelihatan. ketika kita mau membuka gambar, seperti tadi ya, file, open, pilih gambar yang mau kita buka, kemudian klik open. Gitu, maka nanti dia akan muncul. Gitu, dan halaman kerja yang tadi kita buat tetap ada. Gitu. Jadi ini tab yang ini adalah halaman kerja kita, sedangkan tab yang satunya adalah gambar yang tadi kita buka atau kita open. Seperti itu. Selanjutnya ada edit. Itu ada edit.
edit, nanti paling sering kita akan gunakan adalah bagian yang ini, free transform atau transform. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memutar gambar. Gitu. Jadi di menu edit, yang sering kita gunakan nantinya adalah free transform dan transform. Tuh, kemudian ada menu image. Menu image ini adalah menu yang sangat-sangat kita butuhkan dalam melakukan editing di Photoshop. Karena di sini kita bisa mengatur keterangan atau gelap, kita bisa mengatur warnanya, itu ada di sini semua. Gitu, nanti kita akan coba satu-satu menunya. Selanjutnya ada layer. Layer fungsinya adalah kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sebelah kanan bawah di sini ada menu pad, ada menu channel, ada juga menu layer. Gitu, kita klik menu layer. Kalau kita klik menu layer, nah ini adalah gambar yang sedang aktif. Ini ya, gambar yang sedang aktif, gambar yang ada di lembar kerja kita. Kayak gitu. Jadi fungsinya layer. Tampilan sebelahnya itu enggak begitu ya? Enggak ada warna-warna kayak gitu. Tampilan di samping kayak gini enggak ada. Enggak warna-warna kayak gitu. Dia ke bawah yang... gitu. Dia posisinya di mana, di sini? Ya, yang di kanan itu tampilannya. Ada mungkin Bu? Editnya kali ya, ininya ya. Menu tampilannya itu. Di Ibu apa kosong atau kenapa? Iya, dia enggak ada warna-warna gitu. Enggak ada. Yang nggak ada warna-warna apa nih yang atas ini? Iya, enggak ada. Tapi yang ininya ada nggak Bu, layer ininya? Nggak ada tulisannya, cuman gambar-gambar. Gimana ya? Mungkin edit cara tampilannya ini. Oke. Kalau misalkan tampilan di sininya nggak ada, iya. Nah, Ibu atau Bapak-bapak, teman-teman yang lain, klik menu window. Terus klik menu window. Gitu. Nah, ini yang mau kita tampilkan nih. Kalau misalkan dia ada tanda checklistnya, berarti dia tampil di sebelah kanannya. Iya benar. Gitu. Ini layer ada, dia terchecklist di sini. Uh-uh. Terus color juga ada, dia terchecklist di sini. Jadi kalau misalkan nanti hilang, carinya di window. Iya benar. Sudah ada? Iya benar, sudah ada. Setelah itu. Oke, alhamdulillah. Gitu. Jadi menu layer akan sering kita gunakan. Gitu. Jadi semakin banyak gambar yang kita masukkan, maka layernya juga akan semakin banyak. Nanti akan ada materi tersendiri untuk layernya. Terus yang berikutnya setelah layer ada type. Type itu adalah fungsinya untuk memasukkan kata-kata. Tuh, type fungsinya untuk memasukkan kata-kata supaya di foto atau di gambar ini kita bisa menulis kata-kata. Gitu, dengan seperti yang biasa kita lakukan di Word. Kemudian ada select. Select nanti yang paling sering digunakan di select itu ada deselect dan inverse. Ini akan sering digunakan. Kemudian ada filter. Ini filter seperti apa ya? Kalau misalkan Bapak Ibu suka mendownload aplikasi editing foto, nah ini juga sama gitu. Jadi dia menyediakan editing foto secara instan. Gitu. Nanti akan kita coba juga di filter. Ya sama kayak apa ya? Kalau misalkan Bapak Ibu suka menggunakan aplikasi, pasti ada apa ya namanya, aplikasi filter gitu ya, yang bisa keluar bunga-bunga gitu kan, bisa keluar apa namanya, dasi, kacamata gitu kan. Nah itu sama kayak gitu. Jadi modelnya seperti itu. Tapi dia tidak bergerak gitu, tampilannya nggak bergerak. Yang berikutnya ada 3D. 3D ini jarang digunakan. Kemudian ada view. Itu ada view. View nanti ada menu zoom in, ada menu zoom out, ya. Jadi untuk memperbesar, untuk memperkecil tampilan gambar itu nanti ada di sini zoom in dan zoom outnya. Terus window yang seperti tadi kita sudah praktekkan barusan untuk menampilkan lembar kerja atau properties yang ada di sebelah kanan. Tuh, berikutnya yang akan kita
apa namanya, yang akan kita kerjakan atau yang akan saya jelaskan adalah mengenai toolbar atau toolbox, gitu sama saja. Tampilannya mungkin ada yang seperti ini, ada juga yang lurus ke bawah ya. Kita tinggal klik di sini saja sebenarnya kan. Misalkan saya klik nih di atas ini, ada tanda apa namanya, ada tanda panah ke kiri, ada 2. Nah itu, dia bisa jadi 1 baris lurus ke bawah atau bisa jadi 2 baris. Gitu, senyamannya Bapak Ibu saja gitu kan, tampilannya enakan yang mana. Kalau misalkan kayak begini susah ngelihatnya karena sampai bawah-bawah, boleh diklik yang sebelah sini ya. Diklik yang sebelah sini yang ada tanda panah ke arah kiri 2, kita klik biar dia jadi 2 baris. Tuh. Sampai di situ bisa Ibu, Bapak Ibu? Ya. Bisa ya, alhamdulillah. Yang berikutnya, kita belajar atau menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari toolbox ini sendiri, gitu. Kalau misalkan kita melihat di materi ini, yang pertama kali dijelaskan itu adalah move tool. Move tool. Yang ini ya, ada tanda panah hitam dengan tanda apa tuh? Tanda plus ya. Itu ini move tool. Fungsinya move tool sangat vital. Itu kita klik. Fungsinya move tool itu sangat vital karena paling sering digunakan. Kayak gitu, paling sering digunakan. Fungsinya apa? Dia untuk menggerak-gerakkan gambar. Nah, kalau misalkan seperti ini dia belum bisa bergerak nih gambarnya Bapak Ibu. Jadi, usahakan setiap layer kita ke arah layer dulu. Semuanya fokus ke arah layer dulu yang ada di sini. Oke. Setelah sudah ke situ, jangan lupa gemboknya dihilangkan. Karena kalau gemboknya dihilangkan, kalau tidak dihilangkan maka yang terjadi akan seperti ini. Dia tidak mau bergerak karena terkunci. Gitu, karena masih terkunci. Jadi gemboknya kita klik 2 kali atau diklik sekali. Itu kita klik sekali, lalu kemudian oke, kalau nggak ada yang bisa, kalau Bapak Ibu nggak bisa klik sekali, kliknya 2 kali. Kita klik oke, maka gemboknya akan hilang. Berarti si fotonya sudah bisa kita gerakkan. Contoh seperti ini. Nah, kita klik, tahan, kita sudah bisa menggerakkan fotonya. Kalau tadi kan belum, karena ada gemboknya. Kayak gitu. Jadi ketika nanti memasukkan foto yang baru, mesti dilihat dulu dia ada gemboknya atau tidak. Gitu. Kalau misalkan nggak ada gemboknya, berarti dia sudah bisa digunakan atau digerak-gerakan. Gitu. Itu fungsi dari move tool untuk menggerakkan, untuk memindahkan. Kalau tadi kita menggerakkan sudah, sekarang kita mencoba untuk menggerakkan. Kita pindahkan dari tab yang ini, kita pindahkan ke tab yang sini. Gitu caranya bagaimana? Kita klik tahan seperti tadi. Klik tahan sambil kita geser, jangan dilepas. Jangan dilepas dulu. Nah, ketika sudah di sini, kita taruh di tengah-tengah, baru klik kirinya kita lepas. Gitu, maka si fotonya akan berpindah gitu dari sebelah sini, dari tab yang kedua berpindah ke lembar kerja atau tab yang pertama. Gitu. Kita coba lagi ya. Sekarang kita coba file, open lagi. File, open. Kita masukkan gambar lain lagi. Misalkan saya masukkan gambar yang ini. Open. Maka dia akan muncul di sebelahnya lagi gitu. Jadi lembar kerja pertama, yang putih polos tadi. Lembar kerja kedua, yang foto ini. Lembar kerja ketiga atau tab ketiga, yang foto ini. Gitu. Di sini masih ada gemboknya. Layer, masih ada gemboknya, kita klik dulu. Oke. Itu kemudian gambarnya kita tarik lagi ke layer sini. Nah, itu dia. Gitu ya, jadi sebanyak apapun gambarnya, gemboknya mesti dihilangkan dulu supaya dia bisa digerakkan atau dipindah ke tab lainnya. Misalkan saya mau pindahkan ke sini. Nah, ini juga bisa. Kayak gitu.
Bisa Bapak Ibu? Iya. Bisa ya. Jadi fungsi move tool ini akan sangat penting sekali. Kayak gitu, kan sangat penting sekali. Itu untuk Ya. move tool-nya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada yang namanya marquee tool. Gitu. Fungsinya adalah untuk menseleksi. Jadi di yang namanya Photoshop itu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya melakukan seleksi. Gitu, melakukan seleksi terhadap objek, terhadap gambar. Gitu. Itu fungsi utamanya. Setelah nanti kita seleksi, baru kita gerakan menggunakan move tool. Baru kita pindahkan menggunakan move tool. Kayak gitu. Jadi, kita... Oke, kayak misalkan di layar ini, bagaimana caranya kita menghilangkan gambar yang sudah kita masukkan tadi. Kayak gitu. Caranya adalah lihat di layer yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Di sini ada layer 1 yang gambarnya ini. Terus ada layer 0 yang gambarnya merah ini. Itu. Kalau misalkan Bapak klik di layernya, maka akan kelihatan. Kayak gitu. Kalau kita klik yang ini, berarti layer 0 yang aktif. Kalau misalkan kita klik layer 1, klik kiri layer 1, maka yang aktif adalah layer 1. Gitu. Bagaimana menghapusnya? Tekan saja delete. Itu kita klik layer yang mau kita hapus, kita klik delete. Gitu, maka akan terhapus. Begitu juga dengan yang ada di sini. Misalkan kita mau menghapus layer 2 gitu. Di lembar kerja ini gambar si Son Goku ini dia masuk ke layer 2 namanya. Kita klik layer 2 terus kemudian kita tekan delete biar terhapus. Tuh. Terus kalau misalkan kita mau menghapus layar Nikola Saputra ini, maka sama, kita tekan dulu layernya, biar aktif, lalu kita tekan delete. Gitu, maka akan terhapus. Berikutnya, yang paling penting yang tadi sudah saya sampaikan adalah menu untuk melakukan seleksi. Gitu, untuk melakukan seleksi. Di sini ada gambar kotak, tapi kalau misalkan kita klik kiri agak lama, maka akan muncul. Di sini ada 4 tipe seleksi, gitu ya, tipe marquee tool. Yang sering digunakan yang kotak dan yang ellipse, gitu, atau yang bulat ini. Gitu, yang bawahnya ini kadangkala jarang sekali digunakan. Misalkan yang pertama kita gunakan rectangular marquee tool dulu. Gitu, maka, nah ini kita lihat, kursornya akan berubah menjadi tanda plus. Gitu, saya belum klik. Ketika kita mau buat seleksinya, baru kita klik. Kita arahkan kira-kira di sini. Kita klik, tahan, jangan dilepas. Klik tahan, oke, sampai kira-kira kayak gini, pas. Baru klik kirinya kita lepas. Gitu, maka akan terseleksi. Gitu ya, akan terseleksi di dalam kotak ini. Bagaimana cara memindahkannya? Gunakan move tool. Yang tadi gitu, move tool, kita coba tarik. Nah, itu dia tuh. Kita coba tarik, tahan, jangan dilepas. Di lembar kerja yang baru, kira-kira posisinya udah pas di tengah, baru kita lepas klik kirinya. Maka akan pindah. Gitu, sesuai dengan seleksi yang kita buat tadi. Bisa, Bapak Ibu? Ada yang ketinggalan? Bisa diulangi, Pak? Oke. Kita pilih marquee tool yang ini, yang kotak. Klik yang agak lama, biar muncul menunya. Ada rectangular, ada elliptical. Ini yang bakal kita sering gunakan nih, 2 ini. Gitu. Kita boleh gunakan yang rectangular boleh, yang elliptical juga boleh. Sekarang kita gunakan yang rectangular dulu. Sudah diklik, sudah aktif nih kalau seperti ini. Terus kursornya juga sudah berubah menjadi tanda plus. Nah, kita kira-kira di sini, kalau misalkan di sini, nah ini kan jadi kepotong begini.
Kalau misalkan apa namanya kurang pas, kita ulangi lagi. Nah gitu, kita ulangi. Misalkan kita ngekliknya ternyata di sini kurang pas, kita geser ke atas lagi. Kita geser ke atas lagi, kita lakukan seleksi lagi. Nah ini sudah pas. Sudah pas, terus kemudian kita pilih yang move tool-nya lagi, kita klik move tool. Nah, ini dia nih. Kita klik yang move tool, kemudian di fotonya kita klik kiri. Kita klik kiri, tahan, sambil digeser, jangan dilepas. Kita pindah ke halaman kerja yang lain, yang pertama tadi. Sampai di sini baru kita lepas klik kirinya. Nah, nanti akan muncul. Gitu. Yang pertama tadi yang ini yang baru saja kita lakukan. Dia masuknya ke layer kedua. Gitu. Jadi fungsi layer ini akan sangat penting sekali. Gitu. Untuk melihat apa namanya ya? Bahasanya mungkin rekam jejak foto-foto yang kita masukkan, kita input ke dalam lembar kerja supaya memudahkan ketika melakukan editingnya nanti. Gitu. Misalkan gambar layer 1 sudah tidak diperlukan lagi. Oh, berarti kita hapus saja. Sampai sini ada yang ketinggalan lagi? Belum? Apa udah cukup jelas? Jelas. Jelas, oke. Yang kedua, yang tadi seleksi yang kotak, sekarang kita gunakan yang bulat. Gitu. Oh ya, jangan lupa pindah ke sini dulu. Pindah ke sini dulu. Terus ada beberapa cara untuk menghilangkan seleksi ini, itu supaya tidak mengganggu kerja kita. Bapak Ibu tekan Ctrl D. Tekan CTRL dan huruf D. CTRL dan huruf D untuk menghilangkan seleksinya. Gitu, supaya kita bisa membuat seleksi yang baru. Jadi, mesti diingat juga tuh shortcut-nya. Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kayak gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu perlu dicatat, karena itu shortcut yang akan sering kita gunakan. Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Berikutnya yang elliptical ya. Tadi rectangular, sekarang ke elliptical. Nah, tadi itu elliptical. Elliptical nanti akan terseleksi akan elips bentuknya seperti ini. Mindahinnya sama dengan menggunakan move tool. Nah, itu dia tuh. Misalkan kita hapus dulu yang layer 1. Klik layer 1, tekan delete. Nah, untuk menggerakkan yang layer yang bulat ini, kita pilih dulu nih, dia adanya di mana? Oh, dia adanya di layer 3. Gitu, jadi dia harus aktif, karena kalau misalkan kita tidak memilih layer tersebut, maka dia nggak akan mau gerak. Jadi kita harus memilih layer yang akan kita gerakan. Harus diklik dulu biar dia aktif. Gitu. Nah, ini dia nih. Saya mau menggerakkan layer yang bawah lagi, berarti pilih layer 2. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ketinggalan? Ada yang ketinggalan lagi belum? Untuk yang elipsnya, bisa dicoba. Ketinggalan yang elipsnya bagaimana tadi? Oke, saya ulangin lagi. Yang elipsnya saya hapus dulu di sini. Klik layernya, kita hapus dulu. Ini untuk menghilangkan seleksinya, jangan lupa tadi Ctrl D. Terus kita balik lagi ke sini. Kita klik yang agak lama. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, di setiap menu ini ada yang tanda panah di kanan bawah. Tanda panah kecil di kanan bawah. Nah, itu berarti di dalam menu-menu ini masih ada menu-menu lainnya. Gitu. Contohnya misalnya saya klik yang ini agak lama, klik kiri sebentar, klik kiri tahan, klik kiri tahan, klik kiri tahan, klik kiri tahan. Nah, itu ada menu-menunya. Gitu. Sekarang yang lagi kita coba yang atas ini. Atas ini kita klik yang agak lama, pilih yang elliptical marquee tool atau elliptical. Kita klik, tahan sampai terbentuk seleksinya. Jadi seleksinya bisa seperti ini.
gitu. Bisa juga nanti seperti ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan. Oke, sudah terbentuk. Kita pindah ke Move Tool. Kita pindah ke Move Tool, diklik kiri, tahan, sambil digeser. Nah itu, jadinya seperti itu. Izin Pak, kalau memperbesar gambar yang ada. Oke, siap. Nah, setelah kita seperti ini ya, tampilannya seperti ini kalau saya, kita klik dulu gambar mana yang mau diperbesar ataupun diperkecil. Misalkan kita pilih layer 3 ya, layer 3 itu si ellipse ini. Itu layer 3 si ellipse ini, kita tekan Ctrl T. Nah, itu shortcut yang harus Bapak Ibu, teman-teman semua hafalkan. Ctrl T, maka akan muncul seperti ini. Gitu, jadi pertama tadi shortcutnya udah ya, Ctrl D, sekarang Ctrl T untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Kita tariknya dari mana? Baiknya kita tariknya dari sudut kanan, sudut-sudut yang pojok, gitu, baik itu kanan atas, kiri bawah, ataupun kanan bawah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tariknya dari sisi yang tengah atas, ataupun tengah samping, tengah bawah, maka jadinya begini. Gitu. Atau jadinya begini. Tidak proporsional. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tariknya dari atas, maka hasilnya nanti kan dia hasilnya bisa begini ya. Gitu. Bagaimana caranya supaya gambarnya itu nanti presisi gitu. Bapak Ibu bisa tekan shift-nya sambil ditekan shift-nya. Gitu. Jadi sambil ditekan shift-nya, maka hasilnya nanti akan presisi. Kalau sudah selesai, diklik 2 kali. Itu nanti untuk menghilangkan editing untuk memperbesar dan memperkecilnya. Kita coba lagi di gambar yang kedua. Kita aktifkan dulu layernya. Layer 2 sudah aktif. Sekarang kita tekan lagi Ctrl T-nya. Sudah muncul. Sudah muncul ya. Ctrl T-nya sudah muncul. Kemudian kita tekan shift-nya. Kemudian kita arahkan ke pojok kanan atas, boleh, pojok kiri atas juga boleh. Kalau saya biasanya dari pojok kanan atas, kita klik kiri, tahan, sambil shift-nya juga tetap ditahan. Kita perkecil. Kemudian kalau udah selesai, kita klik 2 kali. Kalau mau Bapak Ibu, kita klik 2 kali. Gitu. Kalau mau dipindahkan lagi, boleh. Kalau mau kita perbesar, kita tekan Ctrl T, tekan shift-nya lagi, tarik di pojok kanan atas, klik tahan, sambil ditarik. Bisa dari atas, bisa juga dari bawah. Gitu. Kalau sudah selesai, klik 2 kali lagi. Gimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Atau perlu diulang lagi? Ada yang masih belum paham, masih ketinggalan? Mau tanya kalau untuk ngerubah kertasnya jadi portrait atau landscape itu bisa nggak kalau sudah jadi? Atau harus di awal itu, Pak? Kalau sudah jadi, ini kan kertasnya ukurannya tadi potret ya? 21 ke 29 ya. Potret ya, ini potret, terus di mana kita mau ngerubahnya supaya jadi landscape gitu. Ya. Kita pilih di image. Image, terus pilih image rotation. Image rotation kalau 180 kan dia dari atas ke bawah ya. Gitu. Jadi kita pilih yang ini 90 aja. Coba yang berubah yang mana? Nah, dia jadi berubahnya jadi seperti ini.
gitu. Atau coba kita di image size-nya soalnya dia nggak ada gitu. Makanya kadang-kadang kita harus nentuinnya itu di awal gitu. Kalaupun misalkan sudah kita buat, terus kita mau rubah di tengah jalan gitu kan, otomatis kita klik image seperti tadi, terus image rotation bisa pilih yang 90% ini cewek atau 90 derajat cewek kayak gitu. Seperti ini. Ya. Nah, tapi kan fotonya jadi miring juga ya. Fotonya jadi ikut kan ya. Nah, kita mau balik lagi supaya fotonya normal. Gitu. Kita mau balik lagi supaya fotonya normal. Sama seperti tadi, klik dulu layernya yang mau kita ubah, si gambarnya, tekan Ctrl T lagi. Gitu, tekan Ctrl T lagi. Terus, nah ini dia nih, arahkan ke pojok sini. Sampai kursornya berubah jadi seperti ini, melengkung. Kursornya sudah melengkung, kita klik kiri, tahan, sambil digeser. Gitu. Kalau sudah selesai, seperti biasa, klik 2 kali. Begitu juga gambar yang kedua. Di sini saya layer 3 namanya. Ini. Sama seperti tadi, tekan Ctrl T-nya, arahkan ke pojok-pojoknya sini. Ke pojok sini. Boleh di mana saja, yang penting dia di pojok. Terus kursornya perhatikan sudah berubah jadi melengkung. Kemudian kita klik tahan, klik kiri tahan sambil digeser. Sambil diputar. Gitu, kalau sudah selesai klik 2 kali. Oke. Itu. Apakah ada cara lain? Ada. Misalkan kita kembali lagi seperti ini. Kalau misalkan kembali seperti ini, tadi tekannya Ctrl Z ya. Sama seperti di Word, di PowerPoint, atau di Excel, Ctrl Z pasti fungsinya sama. Itu Ctrl T. Kemudian kita isi di atas ini. Ini ada gambar sudut. Di atas ini gambar sudut, kita isi misalkan 90 derajat. 90 derajat kebalik ya. Coba kita isi 180. Balik juga. Kita isi berarti berapa ya? 190 kebalik. Kita isi coba 270. 270 miring. Kalau 360? 60 berarti, Pak. 360 masih miring juga ya. Nah, kita coba yang ini dulu ya. Udah kebalik nggak gambarnya? Iya, kebalik ke bawah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kembali ke bawah, nggak apa-apa. Kita udah isi 90. Kita klik 2 kali. Set, kita klik 2 kali. Setelah itu, kita pilih image lagi. Image lagi, kita pilih yang image rotation, tapi kita pilihnya nanti yang flip canvas horizontal. Gitu, jadi nanti dari bawah dibalik ke atas, karena dia ngebaliknya horizontal. Ada juga yang tulisannya flip canvas vertikal, jadi kayak dicerminkan. Gitu, kita klik flip canvas horizontal. Oh, dia ngikut semua jadinya. Berarti dia harus ditekan Ctrl T-nya dulu. Tekan Ctrl T-nya dulu. Kita klik kanan. Nah, di sini ada menunya nih. Ctrl T, klik kanan. Kita pilih yang flip horizontal. Mau nggak dia? Nggak mau juga ya? Coba rotate 180. Nah, itu baru mau. Gitu. Jadi selain apa namanya tadi, bentar, Ctrl T, tekan, selain tadi untuk memperbesar dan memperkecil gambar, dia punya fungsi lain juga, gitu.
Ya, misalkan tadi klik kanan, gitu ya. Kalau tadi ada di image, di klik kanan pun juga ada. Itu klik kanan, mau dirotasi kemana? Nah itu, mau dirotasi lagi, klik kanan, rotate 90 sampai dia balik lagi itu bisa. Gitu, bisa digeser seperti ini, itu juga bisa. Gitu, atau misalkan mau dicerminkan. Nah, itu dia tuh. Kalau flip horizontal dia cerminan, tapi kalau flip vertikal dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sebaliknya. Tuh, ini memang menu-menu yang akan sering kita gunakan. Tuh, kalau sudah selesai sama seperti tadi, klik 2 kali. Tuh, bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Siap, siap, Pak. Siap, siap. Berarti nanti tugasnya... Oh iya, tadi lupa. Untuk memperbesar dan memperkecil tampilan, Bapak Ibu bisa tekan kontrol, tanda plus, atau tanda minus. Gitu, kontrolnya ditekan, ditahan, sambil diklik tombol plus atau minusnya. Gulir pakai mouse juga Pak bisa. Pakai mouse juga bisa, boleh silakan. Soalnya dia shortcutnya ada banyak. Tuh, kalau sudah selesai, berikutnya tadi shortcutnya yang perlu diingat yang tadi ya, Ctrl D sama Ctrl T. Gitu, Ctrl D untuk menghilangkan seleksi, sedangkan Ctrl T untuk merubah besar kecil ataupun posisi si gambar. Gitu, Move Tool untuk memindah-mindahkan, dan tadi kita baru membahas satu alat untuk melakukan seleksi. Gitu. Berikutnya, kalau misalnya kita lihat di sini, itu ada yang namanya lasso. Ada lasso tool, ada quick selection tool. Itu ada juga yang namanya cropping, tapi kita ini saja dulu. Yang kita balik ke foto yang ini, kita tekan Ctrl D supaya seleksinya hilang. Ini ada yang namanya lasso tool. Itu lasso tool, kita bisa melakukan seleksi dengan bebas gitu. Misalkan contohnya seperti ini ya, kita klik tahan. Kita klik tahan, jangan dilepas. Nah, begini. Gitu. Untuk memindahkannya sama menggunakan move tool. Nah, itu dia tuh. Jadi nanti dia seperti ini. Itu untuk yang lasso tool ya. Kita kecilkan dulu. Terus kemudian ini Ctrl T lagi, kita kecilkan, tekan shift-nya supaya kecil. Seleksinya masih ada, kita hilangkan dulu dengan Ctrl D. Itu yang lasso tool. Sekarang kita gunakan yang poligonal. Poligonal itu nanti dia lebih ke kotak gitu, dia lebih ke kaku. Kayak misalkan nanti kita klik sekali akan muncul seperti ini. Kita geser, klik lagi, 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 sampai kita pertemukan dengan titik awal. Kita klik 2 kali. Gitu. Untuk memindahkannya sama, gunakan move tool lagi. Seperti itu. Kita kecilin lagi.
Terus yang satu lagi magnetik. Magnetik ini agak unik gitu karena dia bisa mengikuti bentuk tubuhnya si objek gitu. Contohnya misalnya kita perbesar biar kelihatan. Nah, ini kita klik titik awalnya di sini. Misalkan kita klik. Nah, maka kita gerakan saja gitu kan, dia akan mengikuti si objek. Gitu. Ini saya nggak ngeklik, saya cuma ngikutin aja di sini, ngikutin si garisnya, si kepala tanpa diklik. Kalau diklik juga boleh, misalnya saya klik di sini, klik, gitu. Nanti supaya lanjut lagi supaya lebih presisi, gitu. Supaya lebih presisi, tidak keluar-keluar. Kalau misalkan keluar begini bagaimana? Gitu. Oh, kelewatan gitu. Tekan Ctrl Z-nya. Kalau misalkan nggak mau, berarti dia klik 2 kali dulu. Nanti Ctrl D, kita lakukan seleksi dari awal lagi. Tuh, misalnya kita klik lagi, kita ikuti kepalanya. Kita ikuti kepalanya. Nah, itu dia tuh. Kadang-kadang dia suka hilang. Jadi, apa namanya? Kadang-kadang dia suka hilang. Jadi, memang tetap harus dibantu dengan mengklik-kliknya lagi gitu. Misalkan di sudut-sudut sini kita klik lagi. Sudut di sini kita klik supaya tidak melebar. Gitu, fungsinya tidak melebar. Sama untuk memindahkannya tadi sama menggunakan move tool juga. Jadi kelihatan nanti di bagian sini seleksinya lebih rapi. Itu kalau yang tadi kan tidak, gitu, karena menyesuaikan dengan bentuk seleksinya. Seperti itu. Terus, oh iya, sampai situ bisa dicoba Bapak Ibu yang 3 menu ini. Untuk memindahkan tadi cuma Ada yang drag saja kesulitan? ya Pak? Untuk pindah posisi Iya, betul, move di drag. tool itu. Tinggal diklik move tool-nya, terus kemudian di objeknya kita klik kiri, tahan, sambil di drag atau digeser ke halaman kerja kita yang lain. Sudah Bapak Ibu? Apa ada yang masih kesulitan? Ya, Pak. Sudah ya? Oke, nah nanti dari sini kita stop dulu sebentar. Nah, perhatikan yang di sebelah kanan nih layarnya. Gitu. Semakin banyak gambar yang ada di sini, maka layarnya pun akan semakin banyak. Kayak gitu, layarnya pun akan semakin banyak gitu. Supaya, kenapa begini? Supaya memudahkan. Misalkan kita mau mengedit layer 5. Gitu, layer 5 gambar yang mana nih? Oh, yang ini. Gitu. Kalau misalkan sudah tidak kita butuhkan, kita bisa hapus, gitu kan, dengan cara tadi tekan delete, gitu. Kita pilih layer 5, kemudian tekan delete, gitu. Tapi kalau misalkan masih digunakan, ya dia dibiarkan saja di sini. Oke, ini Ctrl D lagi supaya seleksinya hilang. Kita zoom out lagi. Kemudian yang sebelahnya itu ada yang namanya, nah di dia nih, ada yang namanya Quick Selection sama Magic Wand. Gitu, ini juga termasuk yang paling sering digunakan. Gitu, kalau untuk yang tadi ini, Lasso Tool, Polygonal Tool, memang jarang digunakan gitu. Tapi yang paling sering digunakan itu yang, sebentar, yang paling sering digunakan itu adalah yang ini, salah satunya. Ada yang Quick Selection Tool, ada yang Magic Wand.
Gitu. Kalau misalkan kita klik yang quick selection tool, kita pilih. Nah, ini kita klik. Itu kalau misalkan kita tarik, apa yang terjadi? Kebawa semua masih. Kalau misalkan kita tekan delete, maka background-nya yang terhapus. Gitu ya. Biasanya nanti untuk mengganti background nih, kayak misalkan, foto saya background-nya ganti dong jadi background biru. Nah, itu salah satunya bisa menggunakan seleksi ini. Dengan catatan warna di belakangnya sama. Karena kalau misalkan warna di belakangnya diwarna-warni, maka akan kesulitan gitu si software-nya membaca si gambar tersebut. Gitu ya. Karena di sini kebetulan warnanya merah, sama semua, jadi lebih mudah. Gitu. Kita ulangin. Menggunakan tadi quick selection tool, akan muncul tanda lingkaran ini. Itu lingkaran ini bisa diperkecil ataupun diperbesar dari sini. Itu ada yang namanya size, gitu ya, bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kiri untuk mengecilkan, kalau ke kanan untuk memperbesar. Tuh, semakin besar kita sini, nah seleksinya akan semakin besar. Tapi kalau misalnya kita kecilkan, maka dia akan semakin kecil. Oke, kita klik lagi di yang merah. Nah, nanti akan terseleksi seperti ini. Kemudian kita bisa tekan delete. Nah, kayak gitu. Tekan delete. Kita gunakan move tool, kita pindahin nih dianya. Nah, maka hasil seleksinya akan rapih. Gitu, akan rapih dibanding yang tadi, yang sebelumnya sudah kita coba. Tuh. Yang kedua, kita balikin. Nah, ini dia nih. Untuk mengembalikannya tadi kan Ctrl Z ya. Kalau misalkan dia Ctrl Z-nya nggak mau, untuk mengembalikan si gambar ke posisi awal, kita lihat menu window. Gitu, kita lihat menu window. Nah, kita perlu checklist nih yang history. History ini kita munculkan. Nah, tuh dia tuh. History kita munculkan. Di sini ada ya, ada yang ketinggalan? History-nya kita munculkan, di sini kita geser ke yang paling atas. Nah, ini dia nih, untuk mengembalikan si gambar ke posisi awal. Gitu, lihat, gemboknya muncul lagi. Nah, kita klik lagi 2 kali untuk menghilangkan si gemboknya. Tuh, jadi ke history, terus geser sampai paling atas, diklik lagi yang sini, maka gambar ini kembali ke gambar awal, dan di sini nanti ada gambar gemboknya. Lalu kita klik 2 kali, sudah aktif layernya. Sekarang kita gunakan yang kedua, Magic Wand. Kalau tadi quick selection, kita sekarang coba yang Magic Wand. Gitu, kursornya seperti ini. Kita klik, nah dia langsung terseleksi seperti yang tadi. Gitu, jadi si Magic Wand atau si quick selection tool membaca warna yang sama. Kalau misalkan dia baca warnanya sama, maka akan langsung otomatis terseleksi seperti ini. Gitu. Kalau misalkan dia membaca warna yang berbeda, seperti yang ada di baju ini, misalkan kita klik Magic Wand-nya. Ini udah Magic Wand, kita klik. Nah, maka yang terseleksi seperti ini. Gitu. Kelihatan bedanya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita klik di warna yang merah, dia langsung terseleksi dengan sempurna.
Karena apa? Karena warnanya sama. Kayak gitu, merah semua. Sedangkan kalau kita klik di bagian baju, warnanya ini kan beda-beda sebenarnya. Tuh, kalau kita klik yang putih, nah itu dia tuh, di bagian yang terang. Kalau misalnya kita bagian di jasnya, jas yang bagian sini kena, tapi bagian sini tidak. Seperti itu. Jadi akan berfungsi dengan maksimal ketika dia bertemu warna yang sama. Sampai situ ada yang ketinggalan Bapak Ibu? Mas, ada yang mau tanya dong? Oh iya, silakan. Untuk menghapus itu memang harus kontrol D ya? Atau Yang apa tuh Bu? Untuk mematikan seleksi. yang mematikan seleksi gitu, memang harus kontrol Iya. D dengan escape. Iya aja. betul. Escape bisa? Kenapa? Escape. Dengan escape bisa nggak? Kita coba aja. Kayak misalkan gini, kita tekan escape bisa nggak? Nggak bisa. Kalau di sini nggak bisa. Kalau di Ibu bisa nggak? Ya nggak tahu. Biasanya kan kalau ini bisa Cancel. Tapi biasanya kita gunakannya itu aja, Ctrl D saja. kontrol D ya. Sama kontrol Iya, gitu ya. Memang harus itu diingat-ingat berarti. iya betul. Gitu karena paling sering digunakan Ctrl D, Ctrl T itu paling sering digunakan. Di buku Soalnya kalau misalkan kita di buku kelasnya ada ya catatan itu ya. ada, itu udah saya masukkan Di-share ke ya. sana shortcut yang sering digunakannya. Itu kalau nggak salah sebentar. Di file yang ini shortcut keyboard di Adobe Photoshop. Ini saya buka download ya. Sudah ada shortcutnya itu tadi Photoshop itu, tapi nggak bisa dibuka kayaknya. Oh, mungkin dia masih itu ya Bu ya, satu file ya Bu ya. Iya, emang harusnya berapa file Mas? Kalau misalkan kayak begitu, coba sebentar. Jadi nanti di apa namanya? Jadi dia tuh masih terkompresi gitu. Jadi nanti Ibu klik kanan di filenya, misalkan seperti ini, Ibu kan sebentar kita bikin dulu. Nah, masih seperti ini Bu ya Iya. filenya. Iya. Ibu klik kanan, nanti Ibu pilih extract here. Klik kanan Ibu extract here, nanti isinya seperti ini. Oh iya. Itu dia. Bisa, Ibu? Kita lanjut dulu aja Mas, nanti ya. Nanti apa namanya, Ibu WA boleh, gitu di grup boleh, nanti WA langsung nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Oke, yang berikutnya ada tombol ini crop tool. Gitu, crop tool untuk memotong. Gitu, untuk memotong kita pilih yang crop tool yang atas. Kita pilih terus kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu, bisa ditarik dari sini. Ataupun nanti kita dari tengah apa namanya? Kita kecilin. Kita kecilin dulu sebentar. Nah, itu nanti dia jadi kepotong seperti itu. Gitu, kita klik 2 kali. Kalau mau diulang, kita klik dulu. Seperti yang tadi, crop tool-nya kita klik. Terus udah muncul kursornya seperti ini. Ada 2 kursor begitu ya. Terus kita klik kiri, tahan. Seperti yang sudah-sudah tadi, klik kiri, tahan. Kita buat posisinya segini saja.
Kalau misalkan ada yang kepotong sedikit di atas, kita geser. Kalau sudah seperti ini, udah pas potongannya, kita klik 2 kali di sini atau kita klik tanda centang di sini, di atas ini. Kita klik. Nah, baru kalau kita mau pindahkan boleh. Kita pindahkan di sini boleh. Gitu. Jadi fungsi crop tool ya sama seperti di Word atau di PowerPoint yang sudah pernah Bapak Ibu coba. Itu untuk memotong si gambar. Kayak gitu, untuk memotong gambar. Fungsinya atau caranya sama. Untuk mengembalikannya bisa tekan Ctrl Z, atau misalkan kalau nggak bisa, yang di sebelah sini ada menu history, yang ada tanda titik 3 sama panah ke atas. History, terus kita klik gambar yang paling atasnya, supaya kembali ke awal. Gitu, gemboknya muncul, nanti kita klik lagi sekali untuk dihilangkan. Bisa klik sekali atau klik 2 kali. Supaya gambarnya menjadi aktif. Sampai di situ, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Untuk background yang artinya ada kotak-kotak abu-abu itu apa, Pak? Oh, Gambar kotak-kotak belakang abu-abu. itu. Iya. Yang tadi nih ya, yang sebentar kita balik ke gambar sini, kita gunakan tadi Magic Wand misalkan, kita tekan delete, seperti ini Bu ya, abu-abu Iya, ya. Iya, betul. Nah berarti tandanya dia transparan, Oh, gitu sudah transparan. Misalkan nih kita lihat, nah ini kan yang tadi ya, yang mana nih sebentar Iya. gambar sini kelasnya ini, nah ini dia transparan tuh. Terusnya kan dia di sekeliling sininya kan tadi ada warna merah kan ya, Iya, iya. gitu. Tapi sekarang sudah transparan, Oke. gitu. Kalau move tool ke luarnya area itu terus hilang itu memunculkannya bagaimana? Yang mana Bu? Yang lebar. Jadi waktu move tool ternyata gambarnya itu kelewatan dari batas luar Lepas. dari kotak. Iya. Hilang itu memang delete jadinya. Kalau sempat misalkan hilang. kita coba geser, misalkan kayak Iya. begini, Iya. Ya, hilang gitu begini. Iya, hilang. Nah seleksinya masih ada atau enggak Bu? Di layernya sudah hilang. Oh di layernya udah hilang. Kalau Iya. misalkan di layernya udah hilang, historinya masih ada nggak Bu? Historinya. Balik ke historinya saja. Oh, iya. Yang ini, history, terus pilih gambar yang paling awal lagi. Oke. Bisa Bu ketemu? Kalau belum ketemu, nggak apa-apa Bu, bilang aja. Yang tadi pertama itu gambarnya hilang setelah saya move tool karena keluar dari batas area itu saya cari kok. Tapi di historinya Iya, belum saya cek. Iya. bisa jadi dia dia naroknya ke sini gitu, nggak pas di tengah-tengah gitu ya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya Untuk ada, tapi menampilkan. dia di luar lembar kerjanya, kayak gitu. Iya, betul. Baiknya sih kalau kayak gitu ditarik aja lagi Bu. Ditarik dari yang lembar di foto lainnya gitu, tarik lagi ke halaman lembar kerjanya. Oke. Tuh, paling solusinya seperti itu. Untuk copy paste-nya itu biasa seperti biasa saja atau bagaimana, Pak? Oke, copy paste ya. File. Iya. Copy paste di sininya atau di filenya, Bu? Gambarnya Copy itu paste. di copy tapi diganti di file yang satunya. Bukan di sininya berarti, bukan di lembar kerjanya. Iya. Jadi ada Mau bikin lembar ada beberapa. baru, terus ada gambar mau dipindahkan. Oh, begitu. Iya, iya. Berarti ada beberapa cara sih Bu sebenarnya. Yang pertama, misalkan lembar kerja baru nih, kita bikin aja lagi. Atau yang ini, kita save dulu. Kamu mesti berubah. Kamu harus lebih baik dari sebelumnya. File, kita save as dulu. Tidak ada bisikan seperti itu, jangan dibiarkan. Nah, ini pelatihan hari ke-1, terus
Photoshopnya, file Photoshop ini kita simpan. Kenapa kita nyimpannya ini? Supaya editingnya itu masih ada, layer-layernya ini masih ada. Karena kalau misalkan kita simpan sudah ke JPEG, ya berarti dia jadinya file gambar aja udah. Gitu. Jadi kita masih simpan file Photoshopnya. Kita pilih pelatihan hari ke-1 PSD, oke. Oke, nah nanti di sini sudah tersimpan. Nah ini dia nih, pelatihan hari ke-1. Kalau mau dibagi 2 atau mau digandakan ya sama sih Bu. Kontrol di copy ya, copy paste. Copy paste biasa. Copy Kalau paste hanya biasa seperti ini. move tool satu gambar saja ke yang file lain tadi, kayak copy biasa, paste biasa saja bisa ya? Kalau untuk memindahkan gambar di lembar kerja sini ya? Iya, kayak gitu. Satu gambar mau tak pindah di. Ya. Mau dipindahkan ke sini, misalkan begini. Oh, langsung ya? Di drag saja ya? Langsung ya. Tinggal di drag saja langsung. Gitu. Jadi kita mau mindahin yang mana nih? Di yang sini deh, kita pindahin lagi. Kita pilih dulu layernya gitu kan, gambarnya yang mana yang mau kita pindahin. Terus kita klik kiri, tahan, drag lagi, pindahin ke layer yang kita butuhkan. Gitu. Jadi dia bisa apa namanya? Bisa berpindah-pindah menggunakan move tool-nya. Gitu. Terus tidak perlu copy khusus paste. Iya, kalau di Photoshop dia nggak ada copy paste-nya, Bu. Gitu. Kalau misalkan gambar copy paste-nya itu caranya lain. Gitu. Kalau yang tadi kan kita pertama coba digeser ya, Bu ya. Ini digeser langsung gitu kan. Iya. Walaupun ini awalnya asalnya dari gambar sini gitu, tapi dia tetap juga bisa dibalikin lagi sini. Terus sebentar. Nah, kalau misalkan kita mau menggandakan gambar yang ada di lembar kerja yang sama, kita lihat di sini dia layer 8. Layer 8. Nah, kita klik kanan di sini. Kita klik kanan, terus kita pilih duplikat. Duplicate layer. Kita pilih layernya. Kalau saya pilihnya yang Nicholas yang ini, kita klik kanan, kita pilih duplikat layer. Oke. Nah, nanti dia jadi ada 2. Nah, itu copy paste-nya, Bu. Iya. Gitu, jadi ada layer 8, ada layer 8 copy yang di atas ini. Gitu, karena dia nggak ada shortcut copy paste langsungnya, dia nggak ada. Kayak gitu, jadi model copy paste-nya di sini seperti itu, di duplikat. Duplikat layernya. Iya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Artinya di kolom layer itu ada globe, ada gambar-gambar sampah, layer, itu fungsinya besok ya? Belum. Yang mana tuh Bu? Yang di mana tuh? Di bagian ada layer itu kan ada ini layer ya? Kayak, ya. Yang di bawah sini? Di bawahnya ya itu. Atau yang di atas itu sini? Menghapus. Yang bawah-bawah Pak, yang tadi ditunjuk. Ini ada ya? Itu gambar, ya betul. Oh iya, nanti ini penggunaannya di di materi yang berikutnya. Oke. Gitu kan, nanti ini berfungsi juga. Paling yang standar yang gambar ini tempat sampah ini Bu. Sampah. Jadi kalau misalkan hapus. betul kayak gitu. Kalau tadi kita tekan delete ya, kita klik layernya supaya aktif dulu, baru tekan delete. Nah, ini kita tekan delete layer. Nah, itu dia tuh. Delete layer, kita deketin delete layer. Nah, itu buat hapus juga. Gitu, sama. Sampai di situ, ada yang mau ditanyakan dulu? Paling materinya hari ini sampai di situ dulu tentang melakukan seleksi, karena nanti ada melakukan seleksi lagi menggunakan pen tool namanya. Kalau misalkan Bapak Ibu baca di sini, nanti di sini ada
Ada menu pen tool, itu juga bakal sering digunakan juga selain menu seleksi. Kalau yang tadi di atas ini dia tipikalnya menu seleksi instan. Kayak gitu, baik itu yang ini rectangular, elliptical, yang lasso tool, polygonal, ataupun yang tadi ini quick selection atau magic one, itu tipikalnya seleksi instan gitu. Tapi kalau misalkan yang gambar pena ini, nah ini ada pen tool namanya, nah itu kita melakukan seleksinya itu satu-satu gitu, titik demi titik lah bahasanya. Itu supaya apa? Tujuannya supaya lebih rapih. Tuh, dan itu nanti bakal kita coba di materi yang berikutnya. Tuh, paling nanti Bapak Ibu hari ini coba ulangi lagi, gitu kan, melakukan seleksi dengan apa namanya rectangular, elliptical, gitu kan, menggunakan lasso, polygonal, magnetic, terus menggunakan quick selection ataupun magic one. Kayak gitu, Ibu ulangin lagi, nanti paling di post di mana ya, di post di grup ya, di post di grup gitu, di fotokan boleh, ataupun kita belajar nyimpen dulu ini, kita belajar nyimpen. Contohnya misalkan ini sudah selesai gitu ya, anggap ini sudah selesai semua, kita pilih file, kita pilih save as. Kalau tadi kita pilihnya filenya PSD gitu kan, atau PDD di sini, supaya file aslinya kesimpan, file editingnya kesimpan, dan masih bisa diedit lagi nantinya. Sekarang kita pilihnya yang bawah ini, format, kita pilih format, kita pilih yang JPG yang ini. JPG itu, terus kita pilih tempatnya, misalkan saya pilih di folder ini saja, di folder D1, latihan hari ke-1. Kemudian namanya kita tulis, kita ganti, misalkan kita namain Nicholas misalkan. Kita ganti Nicholas namanya, kemudian di save. Di save, kemudian akan muncul logo ini, begitu, gambar ini gitu kan. Kita bisa geser poin ini ke kanan atau ke kiri. Tujuannya adalah semakin digeser ke kanan, maka gambar yang disimpan akan semakin baik. Gitu. Kelihatan dari sini, ini high, ini maksimum, gitu ya. Ini low, gitu. Kalau misalkan ukurannya pengen yang standar-standar aja, kita pilih yang medium aja. Medium udah cukup, gitu. Medium itu sudah cukup. Kita pilih, terus kita pilih OK. Nah, kita pilih OK, nanti dia sudah masuk di sini. Nah, ini dia. Dia sudah masuk gambarnya, sudah jadi JPEG gitu. Bisa Bapak Ibu posting nanti di grup Photoshop-nya. Itu paling tugasnya hari itu ini saja ya. Gitu, Bapak Ibu ngulang, nyobain sampai besok, sampai pertemuan kedua besok. Itu melakukan seleksi gitu, menggunakan yang tadi sudah kita pelajarin. Jangan lupa Ctrl D untuk mematikan seleksi, Ctrl T untuk memperbesar, memperkecil tampilan gambar, untuk membalik juga tadi. Iya, kayak gitu palingan. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Kita mau not tadi JPG. sabar nih. JPG option. Oke, file, save as, kita pilih format ya. Format, kita ganti formatnya, pilih yang ini. Ya. JPG. JPG. Terus kita pilih save, nanti muncul tampilan ini. Otomatis ya. Gitu. Nanti kita ganti ke high atau ke maksimum sesuai dengan kebutuhan. Tapi medium saja biasanya sudah cukup. Itu kalau sudah di OK. Siap. Nanti setelah simpan, maka jadinya seperti ini, file JPEG. Gitu yang bisa kita share lewat WA, gitu kan, ataupun lewat email. Tuh, karena kalau misalkan kita share-nya pakai file Photoshop tadi, itu akan besar sekali gitu. Ukurannya masih sangat besar. Tuh, misalkan kita lihat. Nah, ini ukuran file Photoshop-nya. Nah, dia masih 10 mega. Size-nya 10 MB. File Photoshop-nya. File aslinya ya.
Sedangkan file JPEG-nya dia di sini hanya 300 KB, jadi kecil. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Apa nih, kalau ingin merubah warna latar belakang foto yang sudah diseleksi gimana Ustadz? Nah, ini materi berikutnya gitu. Nanti dia pewarnaannya yang sini. Gitu, nanti kita ngerubah warnanya juga. Karena kan memang penting juga ya, itu kan merubah pewarnaan. Tuh, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Kak, tinggal praktek Kak. Tinggal praktek ya. Oke. Berarti materinya hari ini cukup sampai di sini dulu, supaya nggak terlalu banyak. Nanti Bapak Ibu coba dulu di rumah, melakukan seleksinya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ini ya. Pesertanya ada banyak nih. Jangan lupa absen ya. Nanti saya mengontrol kehadiran dari absen saja. Karena kan bisa nyalain 2 ini ya kita. Saya aja nyalain 2 nih. Iya. Nih, keren. Besok malam jangan lupa ya. Tugas-tugasnya di-share saja ke WA atau ke Japrinya Kak Dodo. Nah, begitu. Oke Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu untuk besok malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Silahkan yang ingin live